Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Saya Gofurur Rohim. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi. Yang mana psikologi ini berasal dari Yunani ataupun negara barat. Nah, psikologi di sini dalam ontologinya memiliki dua suku kata, yakni psik dan logos. Yang mana psik di sini adalah artinya jiwa, juga logos di sini artinya ilmu. Lalu kita simpulkan, psikologi adalah ilmu kejiwaan. Tetapi pada dasarnya realitas sekarang adalah tidak hanya tentang ilmu kejiwaan saja. Ada juga di sini gejala kejiwaan atau perilaku. Yang mana perilaku di sini perilaku manusia khususnya. Nah, saya simpulkan psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia. Nah, di dalam psikologi ini yang menjadi bahasan itu adalah jiwa, yang mana jiwa ini bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, tidak dapat tidak dapat didengar ataupun tidak dapat secara indera, tetapi di sini jiwa adalah secara hati atau hanya bisa dirasakan kembali. Nah, psikologi juga saya mengambil contoh ataupun arti dari yang saya pelajari, yaitu Sigmund Freud, yang mana menjadi pedoman dalam psikologi ini terusus untuk saya. Nah, menurut dia adalah psikologi ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu sadar dan tidak sadar. Juga ada ide dan ego, juga super ego, yang mana melibatkan kejiwaan tersebut. Tetapi dia khususnya itu mumpuni di bidang psikologi perkembangan. Nah, terus psikologi juga dapat dikatakan menjadi ilmu apabila mempunyai objek tertentu, yaitu objeknya ya tadi manusia. Tingkah laku manusia dijadikan sebuah objek. Nah, mempunyai metode tertentu. Metode yang mana di sini adalah eksperimen dan non eksperimen yang nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah sistematis. Jadi berurutan dari awal sampai akhir ataupun dari lahir hingga dia meninggal. Lalu yang terakhir universal atau secara global. Nah, di sini objek dan ruang lingkup psikologi mungkin ya. Setelah saya bahas mengenai apa itu psikologi, lalu saya akan membahas objek yang akan dikaji ataupun objek yang menjadi bahasan dalam psikologi. Aduh, mohon maaf. Nah, objek dan ruang lingkup psikologi yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah normal, abnormal, dan sehat. Mohon maaf, dan sakit. Nah, di sini segala macam gejala jiwa mengenai normal, abnormal, dan sakit. Lalu apakah di sini kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran gitu. Nah, di sini ada objek pembahasannya. Lalu selain objeknya, yaitu ada juga macam-macam gejala jiwa, yang mana gejala pengalaman kognitif, contohnya pengamatan. Jadi kita melihat langsung si orang tersebut tingkah lakunya seperti apa gitu. Nah, gejala perasaan ataupun bisa disebut tentang kedekatan emosi, jasmani maupun rohani. Lalu ada gejala campuran, yakni kombinasi gitu, perhatian, sugesti, dan apa sih namanya teh, kelelahan kalau nggak salah. Nah, itu menjadi sebuah gejala dalam jiwa. Lalu ada juga klasifikasi psikologi, kelas atau pengkelasan di psikologi, yakni
psikologi umum dan psikologi khusus. Nah, klasifikasi di sini ada dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Yang mana psikologi umum adalah mempelajari, menguraikan, dan menyelidiki berbagai kegiatan atau aktivitas psikis manusia. Nah, psikologi umum adalah dari kegiatan psikis yang intinya itu. Lalu ada psikologi khusus. Psikologi khusus itu adalah tinjauan dari terjadinya perkembangan manusia atau dari genetis gitu ya, dan perkembangan. Lalu yang kedua ada ditinjau dari kelompok manusia yang menyimpang gitu, dari norma patologi abnormal, kriminal, terus Nah, terus yang ketiga ditinjau dari sifat kepribadiannya gitu, ataupun yang tadi tingkah lakunya gitu. Nah, setelah saya memaparkan dari semua ini, ada juga bahasannya, yaitu mengenai objek dan metodologi gitu, yang mana objek tadi saya sudah sebutkan gitu ya, sedikitnya gitu, tetapi di sini saya akan menjelaskan begitu rincinya gitu, insya Allah. Nah, objek dari psikologi ini adalah ada dua, yaitu material dan formal. Yang mana objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki. Lalu apa sih namanya? Kemudian ada objek formal gitu. Objek formal adalah cara memandang seseorang peneliti terhadap objek materialnya gitu. Jadi yang formal itu melihat ke sini, yang pada akhirnya jadi ditinjau. Nah, lalu setelah adanya objek pasti ada metode gitu ya. Nah, lalu apa yang disebut metode ilmiah? Metode ilmiah itu suatu cara untuk mengikuti prosedur ilmiah gitu ya, yang secara terstruktur gitu, melalui ilmu pengetahuan. Nah, ciri khususnya yaitu ada yang pertama objektif. Nah, objektif di sini dapat memberikan data atau informasi yang benar gitu, ataupun adekuat yang nomor kedua. Yang nomor kedua adalah adekuat, yang mana memadai daripada yang pertama ini. Terus yang ketiga reliable. Reliable yang mana dapat dipercaya gitu, informasi ini itu tepat gitu. Lalu selanjutnya adalah valid. Valid di sini adalah dapat dipercaya atau sahih. Kalau apa sih, dalam hadis itu sahih, sesuatu dengan objeknya atau nyata. Ya hampir samalah dengan nomor 3 gitu. Nah, lalu sistematis. Sistematis ini meruntut gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Yang mana pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya akurat atau tepat. Nah, oke, mungkin saya hanya bisa membahas mengenai apa itu psikologi, objeknya mungkin ya. Nah, apabila ada kekurangan mohon maaf, karena di sini saya bukan membuat konten atau apa ya, bisa dibilang ya pandangan-pandangan orang, tetapi di sini saya ingin menyalurkan ilmu yang saya dapat di kampus ataupun di mata kuliah psikologi ini yang diampu oleh saudara Ibu
Dr. Roro mungkin sangat bermanfaat ilmunya. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan lagi gitu ya, ada part 2, part 3 dan seterusnya gitu sampai psikologi umum ini berakhir gitu. Sekian pemaparan saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.